Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus, ya, kemudian gizinya nggak ada, kepintaran apalagi wong melarat golek juwi bebas rekasa itu ya. Maka Bu Guru TK ini tergugah hatinya. Dia tidak ingin hanya mencerdaskan anak-anak didik anak TK-nya itu, karena wong pondok sekolah biasanya angel gitu. Maka dia tidak hanya visinya yang dia terapkan di dalam benaknya, tidak hanya ingin mencerdaskan anak-anak, tapi bagaimana membantu masyarakat ini menjadi lebih berdaya. Maka dia pikir, kayaknya aku dia mikirnya kayak mana? Gawe masyarakat pilih supaya ono kegiatan kemudian ekonominya bergerak. Terus mikir gawe proposal, gawe sirkuler gitu, ya. Zaman dulu nah aku saya tadi remaja masjid itu ya seperti kayak proposal atau dihubungkan di semua lah pokoknya sing kira-kira mandan sugih ditaparani. Dia agak cerdas membuat proposal itu agak besar dengan disertai foto masyarakat yang masih arang-arang sandalan, rumahnya masih tidak permanen, masih gede, kemudian lantainya masih tanah, difoto semuanya untuk memperkuat proposalnya. Kemudian dia bawa ke pengusaha yang ada di kota agar pengusaha ini mau membantu masyarakat di desa itu, ya, syukur membantu dana untuk perbaikan ekonomi. Kemudian benar mereka dia datang Mbak Guru ini datang ke seorang pengusaha yang pengusaha ini tidak saya sebutkan, yang mbaknya juga tidak saya sebutkan, ya, yang jelas dia guru TK gitu. Kemudian dia datang ke pengusaha ini, dia matur, Pak, saya dari desa X, kondisi masyarakat di sana seperti ini, penuh memprihatinkan, ya, kesadaran pendidikan sangat rendah, kesehatannya sangat rendah, pembiayaan hidup masih sangat memprihatinkan, ekonominya saya sangat memprihatinkan, apalagi pendidikannya sangat memprihatinkan. Pak, perkenankan saya mohon ya bantuan ini proposalnya, kemudian moga Bapak untuk bisa tergerak hatinya untuk membantu masyarakat tersebut. Pengusaha ini kira-kira menjawab apa ya? Dugaan panjenengan. Dia belum membuka proposal itu sudah jawab ini, Mbak, lenggene sing ngecek proposal wis pirang-pirang, ya masjid, ya musola, ya WC, ya air bersih, wis macam-macam Mbak ning kene. Paten kalau ada orang sekali memberikan sumbangan itu biasanya yang ngomong kanca-kancane ya untuk do moro do jaluk sumbangan kabeh. Dia menjawab seperti itu, enteng saja. Sing tak butuhke apa to, Mbak? Ini Pak, masyarakat kami, masyarakat tani, syukur di daerah saya ini diberikan bibit unggul, kemudian bibit pupuk, dan berikanlah mereka pendidikan cara bercocok tanam yang baik sehingga kesejahteraan mereka dari petani meningkat.
kaya ngono iki ya paling entek tak gawa dhewe danane malah ora dadi ya. Mas sego ilang kowe sing biasane ya ngono sego ilang iki Mbak. Underestimate orangnya terhadap si Mbak ini, Mbak guru ini. Singkat cerita, sudah dengan berbagai lobby ternyata pengusaha ini tetap nggak tergerak hatinya untuk menyumbang. Kemudian baik, ya sudah Pak. Kalau memang Bapak nggak mau menyumbang, ya udahlah. Kami mohon izin dan kami mohonlah sekedarnya aja apa yang bisa kami bawa. Dan Rene yang mau bosan jual sumbangan. Diwene kayak nganu kayak cuma kayak kacang sekresek yang gurih. Cukup akan kacang sekresek. Ya kemudian bawa terus kayak balik kono. Simba ini juga dengan agak mendongkol gitu, kemudian dibawai sangu ya, dibawai sangu kacang tanah sekresek gitu, kemudian dia pulang. Pak, terima kasih atas pemberiannya. Saya berjanji, saya akan kesini lagi 3 atau 4 bulan lagi akan kesini lagi. Dan saya jamin kacang Bapak akan masuk utuh dan akan saya kembalikan lagi. Dia menunjukkan tekad yang kuat bahwa dia tidak ingin dianggap meminta-minta remeh seperti itu. Benar-benar Mbak ini pulang ke desanya, akhirnya dia mengumpulkan seluruh wali murid dan masyarakat yang ada, termasuk Pak Lurah, diajak kumpul semuanya. Bapak dan Ibu semuanya, saya dari sana usaha seperti ini, tapi jawaban beliau adalah seperti ini, memperhatikan. Sakit hati saya Pak. Saya mohon bantuan panjenengan semua yang rawuh hari ini. Kacang ini akan saya bagi ke panjenengan semua satu-satu dan panjenengan harus nanamnya sampai berbuah. Silakan ditanam dimanapun boleh, tapi rawatlah satu biji kacang ini sampai berbuah pada saatnya nanti. Dan mereka semuanya dengan sukarela menanam itu semuanya, karena juga nanam satu biji itu kan berong biji. Rong wiji itu kan tukul rong wit gitu. Seandainya nanti berbuah pun juga digodok ya ora krasa gitu. Jadi iya tanduk ana sing ning pojok, ana sing ning pinggir kandang, ana sing sawah. Ceblok-ceblok. Yang penting dasarnya nanti berbuah. Betul, singkat cerita 4 atau 3,5 bulan berikutnya tanam itu kacang itu pada berbuah semuanya. Dan sesuai komitmen 2 tanaman kacang ini dikumpulkan semuanya di tempat TK Mbak Guru ini. Kemudian mereka sepakat, ya udah ini untuk memberikan makan anak-anak sekaligus juga ngerasa sekali-sekali godok kacang bareng-bareng. Tetapi tidak, oleh Bu Guru ini semuanya kacang yang ada tadi dikumpulkan, kemudian terkumpullah ada 2 karung. Dari sekresek itu ternyata bisa terkumpul menjadi 2 karung kacang tanah, kumpulan dari semua orang itu. Kemudian dia dengan bangganya kacang tanah ini semuanya dibawa ke pengusaha tadi. Sehingga cerita, Bapak, saya hadir lagi sesuai janji saya. 3 atau 4 bulan lagi saya hadir di sini, ingin mengembalikan seluruh kacang yang Bapak berikan. Bedanya sekarang seluruh kacang yang dulu 1 kresek dan setelah kami tanam sekarang jadi 2 karung. Dan 2 karung ini saya serahkan sepenuhnya kepada panjenengan. Saya tidak akan meminta 1 biji pun. Gue anggap banget dia. Ya, sampai merinding itu. Pengusahanya tadi yang dulu sombong sekali, dia itu tidak bisa berbicara apa. Kemudian dia bilang, Mbak, panjenengan itu butuh dana berapa? Padahal dia sudah gak minta lagi tuh dari itu. Tapi sejak saat itu dia tidak minta apapun. Malah dia ditanya, Mbak, panjenengan itu butuh dana berapa? Dan saya di sini tidak meminta, Pak. Saya ingin mengembalikan kacang. Tidak, kalau dulu saya masih ingat panjenengan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Sekarang saya siap membantu. Berapapun dana yang kamu butuh, Pak. Dari cerita ini teman-teman semuanya, namanya PGRI
harus merubah cara perjuangannya. Ya, kalau kita datang-datang minta, datang-datang merengek, datang-datang mengajukan proposal, datang-datang menuntut ini, menuntut itu, ya, semuanya nggak akan pernah menganggap. Adanya itu posisinya adalah posisi yang belas kasihan terus. Ya, Pak, saya dinaikkan honornya. Pak, saya itu sebulan Pak hanya 200.000 Pak. Butuhku sabun ora cukup Pak. Orang yang akan bantu begitu itu tidak tergugah hatinya. Yo wis kono tak gaji sebulan 1.500.000, enggak percaya. Ya, toh kalau nanti dikasih juga belum tentu sergap juan. Gitu. Ya. Tetapi pembelajaran yang pertama tadi dari guru TK yang pertama meminta bantuan dengan model seperti itu jarang sekali bisa dikabulkan oleh para pengambil kebijakan. Model yang kedua, guru TK yang kedua 4 bulan kemudian sudah berubah menjadi guru yang TK yang tidak seperti semula. Dia sudah melakukan sesuatu yang besar terhadap desanya, terhadap objek yang menjadi bahan bantuan. Akhirnya dia tanpa meminta pun akan dikasih. Teman-teman, ini pernah dilakukan oleh organisasi guru, tetapi bukan PGRI. IGI pernah melakukan semacam itu. IGI ketika ingin anggotanya yang masih honorer, yang masih wiyata bakti untuk diangkat menjadi CPNS, dia tidak demo, dia tidak menuntut ini, tidak menuntut itu. Dia langsung membuat program mengirim seluruh honorer, seluruh lulusan sarjana pendidikan ke 3T terluar buat simpang Jawa, terdepan sing perbatasan, terpencil, mengirimnya seperti itu, kirim selama 2 tahun kontrak. Ya, menyelesaikan masalah bangsa karena di sana memang tidak ada guru. Tetapi ketahuilah setelah 2 tahun apa yang terjadi? Mereka pulang kembali, semuanya pegang SKPNS tanpa diminta. SBY waktu itu. Ya, ini langkah cerdas namanya. Ya, kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, berbuatlah sesuatu. Maka orang zaman dulu ketika mengatakan terima kasih, itu kan jadinya agak terbalik menurut saya. Terima kasih, harusnya kasih terima. Ya sih, kalau kita itu ingin menerima harus kasih dulu. Ya enggak sih? Ya. Kalau kita ingin menerima, hanya ingin menerima terus nggak bakalan. Gitu. Ini strategi perjuangan PGRI ke depan mestinya akan berubah semacam itu. Kita harus berbuat sesuatu untuk negeri ini. Ya, teman-teman semuanya. Sekarang ada wacana Merdeka Belajar. PGRI harus ambil bagian. Merdeka Belajar menjadi sesuatu yang belum digarap oleh banyak orang. Ya, Merdeka Belajar baru wacana. Merdeka Belajar itu ada 4 episode ya. Episode 1 itu penghapusan ujian, USBN, PPDB, gitu ya. Itu episode 1. Episode 2 Merdeka Belajar itu tentang kampus, Merdeka Kampus. Ya, besok modal seleksinya akan berubah. Ya. Kemudian Merdeka Belajar yang ketiga itu tentang BOS. Ya, ini yang baru saja keluar, Merdeka Belajar tentang yang keempat, yaitu yang keempat apa? Organisasi penggerak. Konsepnya teman-teman semuanya, besok organisasi-organisasi yang sudah terbukti mempunyai sekolahan baik, ini bisa Al-Azhar, bisa apa? Sekolah-sekolah yang yayasan-yayasan baik itu Muhammadiyah, juga bisa yayasan-yayasan lain atau organisasi-organisasi lain yang terbukti mempunyai sekolah baik. Besok mereka yang akan melatih bimteknya guru. Yuk PGRI ini apa?
Kalau melihat ini kita sedih teman-teman semuanya. Sesok sing ngelatih PGRI ini loh, ya organisasi yang besar seluruh Indonesia ini loh, bisa besok malah Al-Azhar yang kecil, bisa juga malah Darul Quran mungkin, atau yayasan yang Kristen mungkin, atau organisasi-organisasi yang branded lainnya. PGRI apakah tidak punya sekolahan? Punya, banyak, ratusan. Tapi lihatlah teman-teman, sekolah-sekolah PGRI kita itu semacam apa? Ini di Banjarnegara baru ada gerakan urunan nyewu rupiah amban membangun sekolah-sekolah PGRI. Ya alhamdulillah dari pencalonan juga sudah masuk. Setiap bulan kami bisa membantu 5 juta teman-teman semuanya dari 1.000 rupiah itu. Kalau 1.000 rupiah itu panjenengan untuk pipis saja sekali trot itu 1.000 rupiah. Ya. 2.000 ya. Ya 2.000. Maka dulu saya katakan ini pipis jariah. Pipis jariahnya guru itu luar biasa loh. Orang kepikiran nek pipis apa-apa tuh orang kepikiran, tapi dari amal jariah kami kumpulkan teman-teman semuanya. Dan hari ini kami akan menyumbang 5 juta juga untuk TKP GRI Ratamber. Ya, dari kumpulan sewu itu. Ya, setiap bulan kami setorkan semuanya itu bundarannya. Ya, bisa terkumpul banyak itu. Ya, setiap bulan berapa rata-rata 4 juta ya? 6 juta. Rata-rata setiap bulan 6 juta ya? 6 juta ya? 5 juta, 4 juta. Oh gitu ya? Ya orang mesti wong pipis lah, terkadang ya mandan ke Brojo gitu kan. Terkadang ya mandan anyang-anyangan gitu ya, tapi terkumpul segitu. Kita seluruhkan ya. Nanti hari ini kita sumbangkan semuanya, teman-teman semuanya, pejawaran termasuk menerima. Nah, dalam hal semacam itu kita harus ambil bagian. Kita harus ikut melatih juga. Masuk PGRI malah dilatih om gitu ya. Maka kemarin PGRI sudah mengisi formulir untuk menjadi organisasi penggerak juga. Bu masalah di Tompo Borner kita nggak tahu. Ya kita sudah mendaftarkan untuk itu. Atau bersikap ketika sekarang sedang ada wabah seperti ini, apa yang harus dilakukan oleh PGRI? Satgas pon donga dami corona apa piye gitu ya. Ya. Tapi sayangnya kan corona nggak bisa dilihat ya. Jadi enggak bisa dilihat itu, wah corona datang gitu kan, wah itu dikubuk bareng-bareng. Sayangnya orang ini bisa. Jadi ketol jangan, ayo disemprot apa dikapak tapi nggak bisa. Jadi ini nggak bisa menjalankan satgas ini dalam wabah ini Pak Budiati. Gimana ini? Ya, PGRI juga harus ambil peran tentang itu dengan cara-cara yang lebih cerdas lain. Kemarin ada informasi anak SMK HKTI sudah bisa membuat anti corona. Wah ini luar biasa. Itu namanya, ya. Apa namanya? Dawet anti corona. Luar biasa kan cendolnya itu digawe saka godhong kelor. Aku mikir di godhong kelor itu berarti nek zaman biyen kan nggo ngilangi kaseten ya. Ini berarti corona ya termasuk anu. Termasuk kesepi. Hilangi kalau godhong corona ya. Ini langkah-langkah cerdas yang berikutnya. Teman-teman semuanya, tadi dikatakan Pak Budiati memang kita sedang memperjuangkan honorer untuk terus ada peningkatan kesejahteraan. Tapi kami pesanlah, ketika kami perjuangkan ini kan mulai April insya Allah nanti akan cair. Yang dulu 400 akan jadi 600, kemudian yang 800 jadi juta untuk guru-guru honorer ya. Maka kalau teman-teman kepala sekolah dapat menjadikan dua guru honorer sing mandan tegas wong asli ini tampangnya akeh. Jadi kan ngertinya sekolah berbeda orang atas saya keberadaan kondisi disiplin cukup priwe ya orang tega dan juga keluarga apa sekolah pemerintah nama akeh ya tinggalnya K2 itu kan 1 juta tambah sekolahan jadi hampir 300 juta tolongan ya akeh kok seluruhnya nonton tegas mantan kondisiplin maksud dunia wis kata bakti mangkate awan baline gasik itu ya terus kepala sekolah dilalai ya mau maklumi gitu ya melasi gitu. Tapi ya sejatinya terjadi seperti itu karena
memang kepala sekolah nggak tahu keluar masuknya karena langsung rekeningnya, jadi kan nggak tahu akhirnya, ya seperti itu. Tetapi mohon karena mereka juga guru, nek kira-kira bisa bertahan, bisa sanggup, ya sing sungguh-sungguh. Tapi kalau memang wes ora cucuk, dianggap ora cucuk, dia perjuangannya sudah terlalu lama, terus semakin hari malah semakin tidak jelas kehadirannya, lebih baik suruh riset aja. Wes mbak atau mas, nek wes pancen rumangsa ora cucuk dadi guru biasa bakti wes lereno wae ngono sing ganti. Saiki posisi saiki jare ana daftar orangnya, kehadirannya enggak jelas gitu. PGR ini sing sok bingung, Pak. Kalau ada pengangkatan usianya sudah habis 35 plus dong gawe organisasi dewe, kemudian lalu rame-rame ke PGRI untuk ditolong gitu. Ketika kami tanya, jaringan aslinya anggota PGRI apa itu? Udah sebulan ya, guru nganggo seragam PGRI itu. Ya, saya sok bingung itu jadi curahan ya. Tapi apapun kalau sudah sampai PGRI harus kami perjuangkan. Nah makanya pesan kami teman-teman yang ada di Jawa, lihat berarti kalau masih ada dan honorer, sungguh-sungguh lah dalam bekerja. Sehingga kami bersuara ke hadapan Pak Bupati itu mandang sembaga, ya Pak orang mau nikowak, bubar sekolah Pak, temenan itu, nek temenan itu maksudnya temenan tenang loh, nikowak, anggap pas bubar kalau tahu makan gitu. Cokan kewirangan sih ya. Kemudian teman-teman semuanya, selain memperjuangkan guru-guru honorer, kami juga ke depan tahun 2021 lah insya Allah membangun rumah guru. Ayo daripada menyumbangkan di tempat lain ke rumah guru. Kalau tidak ada sumbangan ya nanti akan kita carikan jalan. Mudah-mudahan untuk rumah guru yang ada di Jalan Tentara Pelajar itu, rumah PGRI itu bisa kebangun, entah dari mana nanti. Ya, wes, kocok ke proposal ya apa-apa. Tetapi kami akan berbuat dulu, so nanti diisi-isi sama Pak Bupati, ya, seperti itu. Ya, monumennya Pak Sulis wes bagus banget ya. Apa yang ada omah guru saya ingin urip ora apik ya, senang banget. Ya sih, nunggu Semarang lewat akan ziarah ke makam Dr. Andes Sulistyo MPD, Dr. Sulistyo MPD, lewat ngarep kantor ini kantor PGRI, wah ala bilang kayak apa? Ini kami perjuangkan, ya. Kalau ada ikhlas-ikhlasnya ya syukur besok suatu saat nanti teman-teman ikut berjuang membangun rumah guru yang belakang itu tanahnya masih luas. Dibangun gedung yang representasi untuk penginapan anak-anak kita yang ada di kota. Apa gimana gitu ya? Mudah-mudahan anak-anak guru yang berada di kota itu orang kafiran di rumah guru gitu. Yang terakhir ini yang jarang menjadi pemikiran selama ini, ya. Kami ingin sekali teman-teman kepala sekolah di Pejawaran. Ini makin banyak peminatnya Pak Ri. Pak Rianto ini orang minat itu sampai sekarang. Kami ingin sekali kepala sekolah di Pejawaran semakin banyak peminatnya, sehingga kami sedang menyusun strategi bagaimana nanti tunjangan kepala sekolah bisa dinaikkan. Ya mudah-mudahan. Ya, menyusun strategi. Ngepas timing lah. Nah, ini kok kira-kira pas entek periodisasi ini apa itu Bupati maksudnya ya. Kalau tinggal pada ini. Jadi ini Pak Edi transportnya orang pati, ya orang pati jeblong oleh teman-teman juga. Pak Budi sudah saya tulis semuanya nanti apa yang Pak Jenengan sampaikan tadi. Nek saya kurang oke nanti.